Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Febro Agila, NIM 2310505148 dari Perbankan Syariah E, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pendekatan pemikiran dalam Islam pada mata kuliah Pengantar Studi Pemikiran Islam dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Riyadi MAG. Tujuan dari video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dan untuk mencari ilmu yang baru di kemudian hari. Lebih lanjutnya, saya akan membahas kali ini di dalam video berikut. Video mengenai pendekatan pemikiran dalam Islam lebih lanjut, alangkah baiknya saya menjelaskan pembahasan apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Pembahasan yang akan saya bahas yang pertama ialah pengertian mengenai bayani, irfani, dan burhani. Yang kedua, saya akan membahas ciri-ciri pendekatan burhani, bayani, dan irfani. Serta yang terakhir, saya akan membahas mengenai contoh pendekatan dalam bayani, irfani, dan burhani. Pada pembahasan yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian bayani, burhani, serta irfani. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian bayani. Bayani berasal dari bahasa Arab yaitu al-bayani, yang memiliki arti sesuatu yang jauh atau terbuka. Dalam metode pemikiran dalam Islam mengenai bayani ini berpedoman kepada kitab suci yaitu Al-Quran. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di duniawi, hendaklah diselesaikan dengan nas-nasnya, bertujuan untuk bahwa pemikiran tersebut hendaklah benar sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan pengertian dalam metode pemikiran Islam yang kedua yaitu burhani. Burhani berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mensucikan atau menjernihkan. Burhani melakukan metode pemikiran tidak berdasarkan kepada teks suci yaitu Al-Quran. Akan tetapi, metode pemikiran dalam burhani ialah kepada secara logika. Baiklah, saya akan melanjutkan pengertian yang terakhir, yaitu pengertian dari irfani. Irfani secara harfiah ialah sesuatu dengan berpikir atau mengkaji sesuatu tersebut secara mendalam. Pada metode pemikiran secara irfiah ini, yaitu secara pendekatan atau pengalaman langsung, yaitu berdasarkan kepada spiritual keagamaan. Baiklah, selanjutnya saya akan memasuki pembahasan yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri pendekatan bayani, burhani, serta irfani. Baiklah, saya akan memasuki ciri-ciri dalam pendekatan bayani. Pada ciri-ciri pendekatan bayani memiliki dua ciri-ciri, yaitu yang pertama, memahami teks secara langsung dan mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Serta yang kedua ialah memahami teks sebagai pengetahuan hingga diperlukan tafsir dan penalaran. Baiklah, yang kedua mengenai ciri-ciri pendekatan burhani. Pada ciri-ciri pendekatan burhani, saya mengambil dua ciri-ciri. Yang pertama, visi pada pendekatan burhani ialah potensi bawaan yang ada pada diri manusia secara naluri dan konseptualis. Yang kedua yaitu bahwa epistemologi berpendapat bahwa burhani memandang bahwa sumber ilmu pengetahuan akal. Baiklah, serta yang terakhir, ciri-ciri pendekatan irfani. Pada ciri-ciri pendekatan irfani ini, saya mengambil tiga ciri-ciri saja, yaitu yang pertama, ilmu hinduri adalah ilmu yang mempelajari tentang kehadiran objek dalam diri subjek. Yang kedua, ekstensial, yaitu tanpa melalui kategori apapun akan tetapi mengetahui lebih lanjut atau lebih memaham. Serta yang ketiga, yang terakhir adalah pemahaman secara langsung. Baiklah, yang terakhir saya akan membahas mengenai contoh pendekatan bayani, burhani, serta irfani. Baiklah, pembahasan yang pertama akan saya bahas mengenai contoh pendekatan bayani. Pada contoh pendekatan bayani memiliki dua contoh pendekatan yang saya ambil dalam video kali ini. Yang pertama itu bayan al-ibrah. Bayan al-ibrah juga terbagi menjadi dua, yaitu bayan al-zahir, tidak membutuhkan tafsir, serta bayan al-batin, membutuhkan tafsir, serta qiyas. Serta yang kedua ialah bayan Alkitab yang bertujuan untuk mencari pemikiran dari katib, lafz, dan lain sebagainya. Baiklah, yang kedua saya akan membicarakan mengenai contoh pendekatan burhani.
Pada contoh pendekatan Burhani, terdapat dua pembagian yaitu ilmu al-lisan dan ilmu al-mantik. Pada ilmu al-lisan yang pertama membahas mengenai membicarakan lafaz-lafaz atau susunan serta rangkaian dalam ibarat yang dapat mengungkapkan atau menyampaikan makna-makna dalam lafaz tersebut dan penyampaian dalam materinya. Yang kedua, ilmu al-mantik. Ilmu al-mantik juga membahas mengenai masalah mufradat dan susunan dapat menyampaikan segala sesuatu yang bersifat indera serta hubungan tetap di antara segala sesuatu tersebut. Baiklah, yang terakhir saya membahas mengenai contoh pendekatan irfani. Dalam contoh pendekatan irfani tersebut, saya mengungkapkan dua buah contoh. Yang pertama, manhaj kasfi. Manhaj kasfi maksudnya di sini ialah tidak menggunakan akal atau indera, akan tetapi menggunakan kaf dengan riyadah. Serta manhaj iktishafi, yaitu menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala serta kekurangan berasal dari saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini sehingga saya bisa menambah ilmu dalam kehidupan saya di kemudian hari, serta kepada para teman-teman semua yang telah menonton video ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.